teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny Sanusi, mahasiswi Universitas Emputan Tular, Fakultas Hukum. Saya akan memaparkan makalah Hukum Perlindungan Konsumen. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianaktirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan, namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal, atau dengan kata lain, peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel. Dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan. Peristiwa-peristiwa seperti ini tentunya sangat merugikan konsumen. Maka seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab dengan kejadian tersebut sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Untuk memperjelas masalah akan tanggung jawab pelaku usaha, maka makalah ini akan membahas mengenai masalah tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Bab 2 Pembahasan. Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19. Bab 3 Penutup. Kesimpulannya adalah 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19, tanggung jawab pelaku usaha. A. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. B. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. D. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. E. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 2. Berdasarkan pembahasan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa hingga saat ini perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh produsen atau penjual. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini bukan hanya pelanggaran dalam skala kecil, namun sudah tergolong dalam skala besar. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan.
Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen. Saran Saran yang dapat diberikan adalah dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia saat ini harus lebih ditegakkan lagi agar tujuan daripada undang-undang itu sendiri dapat terlaksana dengan baik. Sehingga undang-undang ini betul-betul dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen serta dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Sekian pemaparan saya, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.